Oke, anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, bertemu lagi sama Ibu di sini ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tematik ya. Nah, kita masih di tema 7, subtema 3. Nah, hari ini kita masuk kepada pembelajaran yang kelima ya. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang keempat. Nah, maaf di sini Ibu salah tulis ya. Sebenarnya ini pembelajaran kelima bukan keenam ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa kehidupan ya, peristiwa dalam kehidupan yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anak bisa buka bukunya itu halaman sebentar ya. 191 ya. Nah, di pembelajaran 5 hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama. Nah, di sini kita akan membahas tentang surat undangan dan seni lukis daerah. Nah, ini ada di pembelajaran yang kelima ya. Nanti anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 191 ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang surat undangan ya. Kemudian nanti baru kita masuk kepada seni lukis daerah. Jadi pertahap ya. Nah, anak-anak, kamu telah belajar membuat surat undangan kemarin ya, surat undangan resmi. Nah, kali ini kamu akan membuat sebuah surat undangan dipadukan dengan motif seni lukis daerah. Nah, bagaimana hasilnya? Mari kita akan lihat bersama-sama ya, seperti apa hasil undangan yang dibuat menggunakan seni lukis daerah ya. Nah, anak-anak di sini ya, untuk mengisi kemerdekaan dapat kita lakukan dengan berbagai hal yang positif. Nah, tentunya dengan mengisi waktu, dengan berlatih dan mengasah keaktifan, kreativitas dan keterampilan. Nah, itu adalah salah satunya ya. Nah, kemudian keterampilan yang didukung dengan kreativitas akan mampu menghasilkan karya atau produk-produk yang berkualitas, indah dan berguna. Nah, di sini kita akan melihat lebih jauh bagaimana kita membuat surat undangan menggunakan seni lukis daerah ya. Oke, yang selanjutnya. Nah, masih ingatkah kamu apa itu surat undangan tidak resmi? Nah, kemudian ingatlah kembali dan tuliskan di tempat yang tersedia di bawah ini katanya ya. Nah, ini adalah contoh surat undangan tidak resmi seperti yang sudah Ibu jelaskan di pembelajaran yang kemarin ya. Pembelajaran yang keempat. Nah, ini adalah contoh surat undangan yang tidak resmi. Nah, ini surat undangan ulang tahun ya, perayaan ulang tahun atau perayaan kelahiran. Nah, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan juga. Nah, untuk kepentingan perorangan atau kepentingan diri sendiri atau individu ya anak-anak. Nah, ini seperti surat undangan ulang tahun yang dibuat oleh Rahmadinia ya kepada temannya ya. Ini adalah surat undangan tidak resmi ya. Contohnya adalah surat ulang tahun atau perayaan kelahiran. Nah, tentunya di sini ya anak-anak juga masih ingat bukan arti dari ciri khas seni lukis daerah. Nah, di sini seni lukis daerah itu dia mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah atau daerah itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas seni lukis daerah ya. Nah, di mana seni lukis daerah itu adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan itu sendiri. Nah, di mana seni lukis daerah itu juga mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Nah, jadi anak-anak di sini seni lukis daerah itu adalah seni lukis yang menggambarkan suatu objek. Nah, di mana objek itu dia berupa pemandangan, entah itu binatang, entah itu pemandangan alam, tumbuh-tumbuhan atau manusia yang hidup di sekitarnya. Nah, itu gunanya untuk menumbuhkan perasaan yang indah ya, perasaan yang menarik di dalam suatu objek-objek yang dia gambar tadi, entah itu berupa pemandangan alam, entah itu kehidupan tumbuhan di alam atau binatang dan juga manusia yang ada di lingkungan sekitarnya ya. Jadi itu adalah seni lukis daerah ya. Nah, di sini ya anak-anak, salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Nah, di mana
Kamasan ini adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya itu berprofesi sebagai seni lukis. Nah, seni lukis Kamasan itu merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah, entah itu pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Nah, ini adalah salah satu seni lukis yang terkenal, yaitu dari Kamasan Bali. Nah, di mana sebagian masyarakat di Kabupaten Klungkung ini pekerjaan atau profesinya adalah sebagai seorang pelukis. Nah, di sini ya, seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng-dongeng binatang ya. Anak-anak pasti pernah melihat bagaimana proses atau kisah tentang pewayangan, kemudian kehidupan masyarakat bangsawan, dan dongeng-dongeng binatang ya yang ada di buku dongeng ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, selain itu ya, seni lukis daerah di Kamasan juga ada seni lukis kaca di Cirebon ya. Nah, juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda juga. Nah, di sini seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik ya anak-anak, menggunakan media kaca. Nah, jadi di sini unik ya. Nah, di sini seni lukis kaca di Cirebon itu dia melukis menggunakan media kaca dengan cara yang terbalik ya, dimana sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel kepada kaca itu tadi, lalu dilukis. Nah, bagian sebaliknya itu menggunakan kuas ya. Nah, salah satu tema khas lukis kaca Cirebon itu adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif mega mendung yang terkenal. Nah, ini adalah salah satu contoh seni lukis yang ada di Cirebon. Jadi dia menggunakan kaca ya untuk melukis. Nah, nanti kertas itu ditempel kepada kaca, yaitu nanti dilukis dengan cara terbalik ya, menggunakan media kaca terbalik ya. Nah, selanjutnya, nah, kedua keterampilan ini yakni keterampilan menulis surat undangan dengan keterampilan melukis jika dipadukan akan menjadi sebuah karya seni lukis yang indah dan menarik. Nah, untuk memadukan kedua keterampilan ini dibutuhkan kreativitas, ketekunan yang baik dari seseorang yang berprofesi sebagai seni lukis. Nah, anak-anak, ini adalah contoh di mana ketika kedua keterampilan ini dipadukan. Nah, ketika kita membuat surat undangan, kemudian kita padukan dengan keterampilan melukis. Nah, ini adalah hasilnya jika dipadukan surat undangan kemudian dipadukan dengan keterampilan melukis. Nah, ini adalah hasilnya ya. Menarik sekali ya anak-anak. Nah, di sini adalah surat undangan yang ditujukan kepada siswa-siswi SD Nusantara ya. Ayo hadirin dan saksikan ya. Nah, pentas seni kreasi anak bangsa. Nah, itu dilaksanakan pada 1 November 2016 di Aula SD Nusantara, yaitu pukul 8 sampai dengan selesai. Nah, jadi anak-anak, ini adalah salah satu contoh ya, contoh dari bentuk surat undangan yang dipadukan dengan keterampilan melukis. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, kemudian di sini ada perintah ya. Buatlah surat undangan setengah surat undangan setengah resmi dengan dihiasi lukisan daerah. Nah, tema undangan ya dapat kamu pilih sebagai berikut. Yang pertama ada pertunjukan kesenian, kemudian ada pentas seni, ada peringatan HUT kemerdekaan Indonesia, ada perlombaan olahraga, dan ada kerja bakti ya. Nah, jadi anak-anak di sini nanti bisa memilih ya salah satu dari beberapa tema. Nanti anak-anak bisa membuat salah satu dari judul tema yang ada di sini. Ada 5 tema. Nanti anak-anak bisa memilih ya tema mana yang akan anak-anak buat ya. Nah, nanti anak-anak bisa membuatnya sesuai dengan tema yang sudah anak-anak pilih ya.